Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa sekolah menengah atas. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Ulangan kenaikan kelas atau ulangan akhir tahun untuk sekolah menengah atas akan segera dilaksanakan. Untuk itu kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang semoga bisa memberi gambaran tentang bentuk-bentuk soal sehingga Anda bisa bersiap diri untuk menghadapi ulangan kenaikan kelas tersebut. Kali ini kita akan membahas soal ulangan kenaikan kelas untuk kelas 10. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Kita baca soalnya. Tumbuhan lumut disebut sebagai peralihan tumbuhan bertalus ke tumbuhan berkormus karena titik-titik. A. Mengalami pergiliran keturunan. B. Berproduksi dengan spora. C. Tidak berkambium. D. Tidak memiliki berkas pembuluh. E. Termasuk tumbuhan tingkat rendah. Nah, untuk bisa menjawab soal ini maka kita harus tahu dulu tumbuhan bertalus itu apa, tumbuhan berkormus itu apa. Kita lihat keterangan berikut. Nah, ini tumbuhan bertalus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, ini contohnya ganggang. Ganggang yang kita kenal ada ganggang merah, ganggang hijau, dan sebagainya ya. Kemudian kalau tumbuhan berkormus itu yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya misalnya lumut, paku, tumbuhan dikotil, monokotil, atau termasuk juga tumbuhan biji terbuka, itu termasuk yang berkormus. Tentu yang tingkatan paling rendah ini adalah lumut ya, itu kormus yang tingkatannya paling rendah. Ada yang mengatakan bahwa lumut itu adalah tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus, seperti itu. Karena memang lumut itu masih sangat sederhana, struktur tubuhnya ya, seperti misalnya belum memiliki isi limfoid dan sebagainya. Akarnya juga belum akar sejati dan sebagainya. Oke, nah kita kembali ke soal, berarti kita akan menentukan jawabannya. Yang mana kira-kira? Yang pertama kita lihat dulu yang A ya, mengalami pergiliran keturunan. Kemudian yang B, berproduksi dengan spora, tidak berkambium, tidak memiliki berkas pembuluh, termasuk tumbuhan tingkat rendah. Nah, disebut peralihan karena lumut itu tidak memiliki berkas pembuluh. Yang A mengalami pergiliran keturunan, ya. Jadi lumut juga mengalami pergiliran keturunan, berproduksi dengan spora, ya. Tidak berkambium ya, tetapi itu tidak menjadi ciri peralihan antara bertalus dan berkormus. Termasuk tumbuhan tingkat rendah yang E itu juga ya. Tapi alasan yang tepat adalah yang D. Jadi dikatakan peralihan karena dia tidak memiliki berkas pembuluh. Oke, seperti itu soal nomor 1. Kita lanjut soal yang kedua. Kita baca soalnya. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri
berklorofil, menghasilkan spora dan tidak berbunga antara lain. A. Rumput, jamur merang dan suplir. B. Paku air, lumut daun dan rumput. C. Suplir, semanggi dan lumut hati. D. Semanggi, pakis haji dan rumput. E. Suplir, lumut hati dan jamur merang. Kita cocokkan dulu ciri-ciri yang tersebut dalam soal, kemudian kita cocokkan dengan pilihan jawabannya. Yang memiliki ciri berklorofil, kita lihat dulu satu persatu ya, satu persatu cirinya. Ciri berklorofil dulu. Yang A, rumput, jamur merang dan suplir. Jamur merang tentu tidak berklorofil. Berarti jawaban A tentu sudah salah nih ya. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Kemudian ada lagi jamur merang yang pilihan E, itu juga ada jamur merang, berarti E itu juga bukan jawaban lagi karena cirinya harus berklorofil. Jadi A dan E sudah bisa kita eliminasi sebagai pilihan jawaban. Jadi sudah hilang ya, tinggal B, C, dan D. Terus menghasilkan spora. Menghasilkan spora. Kita lihat yang B, paku air, lumut, daun, dan rumput. Rumput itu tentu tidak menghasilkan spora. Nah, berarti yang B itu juga sudah salah. Nah, rumput ya, itu sudah salah. Nah, jawaban D juga ada rumput. Nah, itu berarti juga salah. Nah, karena A, B, D, dan E salah, maka sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah C. Jadi suplir, semanggi, dan lumut hati. Ini suplir, semanggi itu termasuk tumbuhan paku yang menghasilkan spora ya, termasuk lumut hati itu yang menghasilkan spora. Tentu karena menghasilkan spora itu tidak menghasilkan bunga. Nah itu. Oke, sekali lagi. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Perbedaan pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut dan paku adalah A. Yang dimaksud tumbuhan lumut adalah gametofitnya, sedang pada paku adalah sporofitnya. B. Yang dimaksud tumbuhan lumut adalah sporofitnya, sedangkan pada paku adalah gametofitnya. C. Gametofit pada lumut turunan 2N kromosom atau diploid kromosomnya ya, sedangkan gametofit pada paku turunan N kromosom. D. Pergiliran keturunan lumut adalah metagenesis, sedang pada paku bukan metagenesis. E. Pergiliran keturunan pada metagenesis, sedang pada lumut bukan metagenesis. Baik, kita lihat, kita cermati. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita harus tahu dulu pergiliran keturunan pada lumut dan paku. Nah, nanti akan kelihatan mana jawaban yang benar. Jadi kita harus hafal dulu daur atau metagenesis tumbuhan paku dan lumut itu. Oke. Pada pergiliran keturunan lumut dan paku itu ada 2 generasi ya. Sama nih, lumut dan paku itu sama generasinya. Generasi apa? Yaitu generasi atau tahap gametofit, satunya tahap sporofit. Itu dua-duanya punya itu. Berdua punya. Hanya nanti masalahnya adalah mana yang lebih dominan, yang mana yang lebih dominan. Lebih dominan itu maksudnya yang lebih lama hidup, ya itu akan berbeda antara lumut dan paku. Sedangkan untuk metagenesis itu sama-sama bermetagenesis, istilahnya sama-sama metagenesis. Jadi Anda lihat jawaban D dan E itu salah. Ya, itu jawabannya bukan pilihan lagi itu. Karena itu kita lihat pergiliran keturunan lumut adalah metagenesis, sedangkan pada paku bukan metagenesis. Padahal sama-sama metagenesis itu. Dan E juga begitu, itu kan kebalikan dari D ya. Ya itu maka itu juga salah. Nah, kita tinggal pilihan A, B, C saja. Nah, kita lihat dulu yang C. Nah, gametofit pada lumut turunan 2N kromosom. Sedangkan gametofit pada paku N kromosom.
Nah, gametofit apa? Gametofit itu tahap pembentukan gamet atau sel kelamin. Sedangkan yang sporofit tadi itu tahap pembentukan spora, maka namanya sporofit gitu ya. Nah, kembali ke gametofit, pembentukan gamet, gamet itu strukturnya itu mesti N atau haploid. Jadi tidak ada yang 2N. Semua makhluk hidup tidak hanya paku dan lumut. Ya, semua mesti N haploid, tidak ada yang diploid. Jadi jawaban C itu salah karena di situ tersebut gametofit pada lumut itu 2N. Nah, itu salah. Oke. Sekarang tinggal jawabannya itu yang A dan B. Nah, itu sebenarnya hanya kebalikan ya, A dan B itu. Kalau yang A itu lumut itu gametofit, yang tumbuhan lumutnya itu gametofit. Sedangkan yang paku itu yang sporofit, sedangkan jawaban B itu kebalikannya, lumut sporofit, yang paku adalah gametofit. Nah, sekarang kita lihat metagenesisnya dulu. Kita lihat mana penghasil gametnya. Mana penghasil gametnya. Apakah pas itu pilihan A dan B itu yang mana yang betul. Nah, kita lihat dulu ini yang metagenesis tumbuhan lumut ya. Itu dari atas spora tumbuh dari protonema ini dari atas itu spora, kemudian tumbuh jadi protonema tumbuh dari tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut itu membentuk arsegonium dan antheridium. Arsegonium itu membentuk sel telur, antheridium membentuk sel sperma. Artinya apa? Tumbuhan lumut itu merupakan penghasil gamet. Ya kan, itu gambarnya jelas. Oleh karena itu, tumbuhan lumut itu posisinya adalah gametofit. Jadi tumbuhan lumut itu gametofit. Ya, ini ingat-ingat ya. Ini dari tumbuhan lumut itu posisi tumbuhan lumut gametofit. Sedangkan kita lihat berikutnya ini tumbuhan paku, spora tumbuh dari protalium bentuk antheridium arsegonium, kemudian spermatozoid dan sel telur, kemudian bentuk zigot. Tumbuhan paku itu menghasilkan sporofil. Sporofil menghasilkan sporangium, sporangium menghasilkan spora. Nah, berarti di sini tumbuhan paku itu bukan penghasil gamet, tetapi penghasil spora. Ingat-ingat ya, jadi tumbuhan paku itu penghasil spora. Sedangkan yang tumbuhan lumut tadi penghasil gamet. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Ini soalnya. Nah, yang mana yang betul berarti? Yang betul adalah yang A. Yang dimaksud tumbuhan lumut adalah gametofitnya. Nah, ya kan, karena lumut tadi penghasil gamet. Sedangkan pada paku adalah sporofitnya. Oke, sekali lagi jawaban yang betul adalah yang A. Oke, baik, kita lanjut soal nomor 4. Tumbuhan berkeping 1 dapat mudah dibedakan dengan tumbuhan berkeping 2, yaitu dengan memperhatikan A. warna bunganya, B. jumlah kotiledonya, C. bentuk buahnya, D. warna daunnya, E. bentuk bunganya. Apa jawabannya kira-kira? Ini soal yang sederhana ini. Yang betul adalah B. jumlah kotiledonya. Maka namanya monokotil ya, monokotiledon, monokotil berkeping 1 itu dilihat dari apanya ya, jumlah kotiledonnya, maka namanya monokotil dan dikotil. Mono itu 1, di itu 2. Gitu ya. Saya kira jelas ini, tidak perlu pembahasan lebih jauh lagi. Lanjut soal nomor 5. Dunia hewan animalia memiliki persamaan ciri dengan dunia jamur atau fungi dalam hal berikut kecuali. Nah, ini kita harus melihat persamaan antara hewan dengan jamur. Cukup jauh ya. Membandingkan antara hewan dengan jamur cukup jauh. Kecuali, nah ini yang kecualinya ini. Kita lihat satu persatu jawabannya. A. eukariotik, B. heterotrof, C. multiseluler, D. memiliki dinding sel, E. tidak memiliki klorofil.
Nah, kita lihat satu persatu jawabannya. A. Eukariotik. Sama persamaan atau perbedaan? Sama ya. Jadi dua-duanya sel hewan dengan sel jamur itu sama-sama eukariotik. Artinya inti selnya itu dilindungi oleh membran sel, membran inti sel. Kemudian B. Heterotrof, itu mendapatkan makanan dari luar ya, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Berarti sama atau tidak? Sama. Animalia dari luar, jamur juga dari luar, tidak bisa membuat makanan sendiri. Belum ketemu jawabannya. Kita lihat yang berikutnya, yang C. Multiseluler, bersel banyak. Ya, ini juga sama. Sel hewan itu tentu banyak sel ya tubuhnya. Kemudian fungi itu juga banyak sel. Yang D. Memiliki dinding sel. Apakah sel hewan ada dinding selnya? Apakah fungi ada dinding selnya? Nah, untuk animalia itu tidak ada dinding sel, jadi adanya membran saja. Sedangkan untuk jamur itu ada dinding selnya. Nah, jadi jawabannya ini yang D. Yang E tidak memiliki klorofil, ya dua-duanya tidak punya klorofil, jadi itu persamaan. Jadi sekali lagi yang bisa membedakan yang merupakan persamaan itu A, B, C, E itu persamaan dari dua hewan dan jamur itu. Sementara yang D memiliki dinding sel itu perbedaan, beda. Jadi beda itu, tidak sama. Itu. Oke, lanjut soal nomor 6. Kita baca, cacing ini bertubuh pipih dan memiliki daya regenerasi tinggi. Diperkirakan cacing tersebut adalah A. Planaria, B. Taenia solium, C. Taenia saginata, D. Clonorchis sinensis, E. Fasciola hepatica. Yang mana kira-kira? Ini ada beberapa jenis cacing. Ini yang betul jawabannya adalah planaria. Bentuknya pipih, kalau bentuknya pipih itu ini beberapa juga yang bentuknya pipih ya. Cuma dalam hal ini yang memiliki daya regenerasi yang tinggi, artinya ketika dia misalnya terpotong atau terluka itu bisa kembali, itu planaria. Taenia solium itu cacing, termasuk cacing pita ya. Taenia solium, Taenia saginata itu cacing pita. Itu kalau terputus ya terputus saja, tidak bisa regenerasi. Clonorchis termasuk cacing yang tumbuh yang tinggal di otot ya, itu juga ya kalau misalnya terputus ya terputus saja. Termasuk Fasciola hepatica, cacing hati, itu seperti itu. Jadi regenerasi itu mampu tumbuh kembali apabila misalnya terpotong atau terluka gitu ya, itu bisa. Nah, itu jawabannya adalah planaria. Planaria hidupnya di luar ya, dan tidak merupakan parasit. Tidak merupakan parasit. Lanjut soal nomor 7, kita baca, suatu hewan berbentuk bilateral simetris, tidak mempunyai rangka, tubuh bersegmen, habitat di air tawar. Berdasarkan ciri-cirinya, hewan tersebut digolongkan ke dalam filum. Nah, ini A. Sulentrata, B. Platyhelminthes, C. Annelida, D. Mollusca, E. Arthropoda. Nah, kita lihat ciri-cirinya, kita cocokkan dengan pilihannya. Tidak punya rangka, ini semuanya tidak punya rangka ini. Kecuali Arthropoda ya, ada rangka luar dari zat kitintu. Mollusca itu juga ada rangka luar dari zat kapur biasanya. Terus tubuh bersegmen, yang tubuh bersegmen itu Annelida itu bersegmen ya. Kalau yang lain A, B, D itu tidak bersegmen. Jadi jawaban yang tepat itulah yang C, karena ada ciri tubuh bersegmen. Sebenarnya yang Sulentrata, Platyhelminthes, Mollusca, Arthropoda itu mungkin bersegmen ya, ada segmen-segmennya. Tetapi ciri yang lain yang hidup di air tawar itu tidak memenuhi. Jadi jawaban di sini adalah C, cacing Annelida. Contohnya adalah
cacing tubifex ya, cacing api. Ini cacing yang biasa digunakan untuk pakan ikan itu ya. Kalau punya ikan hias itu seperti ini. Ini cacing tubifex. Bisa dalam bentuk, biasanya sudah dibekukan kalau dijual di toko-toko pakan ikan ya, sudah dibekukan. Ini hidupnya di air tawar. Baik, lanjut soal nomor 8. Perhatikan beberapa jenis cacing berikut. 1. Ascaris lumbricoides, 2. Necator americanus, 3. Wuchereria bancrofti, 4. Ankylostoma duodenal, 5. Tenosolium. Jenis cacing yang masuk dalam tubuh manusia melalui makanan ditunjuk oleh nomor. Nah, ini kita harus mengenal dulu masing-masing kehidupan masing-masing cacing ya, dari 5 itu ya, itu harus tahu. Kalau tidak ya tidak bisa menjawab. Nah, dari 5 itu maka yang masuk melalui makanan adalah nomor 1 dan nomor 5. Ascaris itu cacing tambang, Taenia itu cacing pita. Cacing pita itu masuk melalui misalnya daging babi atau daging sapi. Kalau Tenosolium itu berarti cacing babi, dari daging babi. Nah, kalau Ascaris itu bisa dari ya telur-telur berterbangan kemudian nempel di makanan kemudian dimakan, itu berarti nanti telurnya akan menetas di dalam tubuh manusia. Sedangkan yang lain itu dengan cara yang lain, tidak lewat makanan. Misalnya Necator itu melalui bisa menembus kulit, itu kan cacing tambang ya, di daerah pertambangan. Wuchereria bancrofti itu penyebab penyakit kaki gajah, itu lewat nyamuk penularannya, masuk dalam tubuh itu lewat nyamuk larvanya ya. Ankylostoma duodenal itu sebenarnya lewat makanan, tetapi tidak ada pilihan yang pas tadi nomor 4 pasangannya nomor 2 itu tidak melalui makanan, jadi ya tidak kita pilih. Pilihan yang benar nomor 1 dan nomor 5. Demikian jawaban nomor 8. Lanjut soal nomor 9. Lintah berbeda dari annelida lainnya karena pada lintah tidak dijumpai A. alat ekskresi, B. susunan saraf, C. rambut-rambut seta, D. alat pencernaan, E. alat peredaran darah. Nah, yang mana nih? Jadi annelida itu kita lihat ini ya, filum annelida itu dibagi menjadi 3 kelas nih, Polyseta, Oligoseta, Hirudinea. Polyseta, seta itu rambut, jadi poli itu banyak rambut, contohnya cacing wawu dan cacing palolo. Kemudian Oligoseta itu rambutnya sedikit, ini cacing tanah. Kemudian Hirudinea itu lintah. Kita kembali ke soal. Jadi lintah berbeda dari annelida lain karena pada lintah tidak dijumpai apa? Rambut-rambut seta. C jawabannya. Karena ini ya. Karena tidak ada rambutnya maka dia kelas sendiri, yaitu kelas Hirudinea. Kalau ada rambutnya tentu dia akan dimasukkan ke Polyseta atau Oligoseta. Demikian. Kita lanjut soal nomor 10. Kita baca. Berikut ini adalah ciri-ciri moluska. 1. Tubuhnya lunak. Cangkang berbentuk kerucut terpilin. 3. Bergerak menggunakan kaki perut. 4. Memiliki 2 pasang antena. Hewan moluska di atas termasuk kelas A. Amphineura, B. Scapopoda, C. Cephalopoda, D. Gastropoda, E. Pelecypoda. Nah, ini kita harus mengenal dulu kelas-kelas ini. Kemudian contoh-contohnya ini harus hafal ya, harus dihafalin. Ada jadi moluska, filum moluska itu dibagi menjadi 5 kelas ini. 5 kelas ini. Kita lihat saja satu persatu. Kelas Amphineura itu contohnya chiton.
Citon itu seperti itu hidupnya di laut, itu menempel di bebatuan ya, batu karang. Ini kalau menempel sangat kuat, bentuknya kecil, sebesar mungkin jari ya, sekitar kurang lebih sejari, ada yang mungkin sebesar ibu jari. Itu citon. Dia menempel saja, jadi dia cenderung pasif ya, tidak bergerak kemana-mana. Kemudian kelas yang kedua, kelas Scapopoda, itu contohnya dentalium, bentuknya seperti itu, dentalium sp. Ada cangkangnya berbentuk seperti gading itu ya, gading memanjang seperti itu. Itu ya geraknya perlahan menggunakan bagian dari badan yang di depan itu. Jadi pergerakan sangat terbatas ini. Berikutnya kelas Cephalopoda, misalnya gurita atau cumi-cumi itu cephalopoda. Dari kata cepal itu kepala, poda itu kaki. Jadi kakinya ada di kepala. Berikutnya kelas gastropoda. Ini contohnya Achatina sp atau bekicot ya. Gaster itu perut, poda itu kaki. Jadi ini bergerak menggunakan perut. Nah, yang terakhir kelas Pelecypoda atau kerang. Kerang ini bergeraknya tidak menggunakan perut ya, jadi bergeraknya sangat pelan sekali, pergerakannya tidak begitu cepat berpindah. Nih, itu ada 5 itu. Nah, kita cocokkan jawabannya, kita kembali ke soal tadi ya. Jadi soalnya tadi itu ada disebut bergerak menggunakan kaki perut. Nah, berarti adalah, kita kembali ke soal dulu. Nah, ini soalnya. Itu yang nomor 3 itu bergerak menggunakan kaki perut, berarti jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Gastropoda, karena gastro itu perut tadi ya. Nah, oke, itu jawabannya nomor 10. Kita lanjutkan soal nomor 11, kita baca dulu. Kura-kura tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok amfibi karena A. dapat hidup di darat, B. mempunyai kaki untuk berpindah, C. dapat hidup di air, D. bertelur dengan telur yang bercangkang keras, E. menggunakan paru-paru untuk bernapas sepanjang fase hidupnya. Ya, saya kira untuk soal nomor 11 ini sebetulnya untuk pertanyaan sudah jelas ya. Tentu kura-kura itu tidak masuk amfibi karena kura-kura itu kan reptil. Nah, cuma ini masalahnya alasannya kenapa tidak dimasukkan dalam amfibi. Kita lihat satu persatu. Dapat hidup di darat, ya tidak ya, karena ini alasan masuk kelompok amfibi itu bukan karena hidup di darat atau hidup di air ya, bukan itu. Yang B, mempunyai kaki untuk berpindah juga bukan. Hidup di air juga bukan. Bertelur dengan telur yang bercangkang keras juga tidak. Jawaban yang betul, kenapa kura-kura tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok amfibi, karena E. menggunakan paru-paru untuk bernapas sepanjang fase hidupnya. Kita tahu kelompok amfibi itu dalam daur hidupnya itu ada 2 fase. Fase di mana dia menggunakan insang untuk bernapas, yaitu pada waktu berudu ya, cebong itu. Dan fase di mana bernapas menggunakan paru-paru setelah pada fase dewasa atau katak, misalnya katak ya. Tuh, jadi tentu kura-kura tidak punya fase di mana dia hidup menggunakan insang untuk bernapas. Sekali lagi jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 12. Berikut ini adalah contoh-contoh organisme kehidupan. 1. Rawa, lumpur, dan kolam. 2. Burung, ayam, dan kepiting. 3. Tumbuhan air, lumut, dan alga. 4. Matahari, bintang, dan awan. 5. Jamur, pakis, dan pinus. Berdasarkan contoh tersebut, yang termasuk komunitas adalah, nah, kita harus tahu dulu komunitas untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Komunitas itu apa?
Jadi dalam suatu ekosistem itu ada tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatan dari individu, kemudian populasi, kemudian komunitas, kemudian menjadi membentuk ekosistem, itu ada tingkatannya. Nah, komunitas ini adalah kumpulan populasi-populasi makhluk hidup ya. Jadi komponen itu harus isinya makhluk hidup, tidak termasuk unsur atau faktor abiotik. Nah, jadi semuanya biotik kalau komunitas itu. Nah, kita cermati. Nomor satu itu ada rawa, lumpur, dan kolam. Nah, itu abiotik ya. Berarti jawaban yang nomor satu, ada nomor satunya itu berarti salah. Yang ada nomor satunya pilihan apa? C dan D. Jadi jawaban C dan D itu sudah salah, kita eliminasi. Tidak kita anggap jawaban lagi. Tinggal A, B, dan E. Kemudian nomor 2 itu burung, ayam, dan kepiting. Ya, itu semua biotik. Berarti masuk nih, masuk. Kemudian nomor 3 tumbuhan air, lumut, dan alga itu juga biotik semua, ini masuk. Yang 4 itu matahari, bintang, dan awan. Nah, ini tentu ini abiotik. Jadi jawaban yang ada nomor 4-nya berarti salah. Kita lihat yang ada nomor 4-nya itu jawaban A, itu ada 4-nya, B juga ada 4-nya. Jadi tersisa jawaban yang ada itu hanya E. Nah, jadi jawaban itu yang E yang tepat ya. E itu nomor 2, burung, ayam, kepiting. Kemudian nomor 3, tumbuhan air, lumut, dan alga. Dan nomor 5, jamur, pakis, dan pinus. Itu semuanya biotik. Jadi kalau komunitas itu semuanya biotik. Karena pengertian komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi. Jadi misalnya populasi burung, populasi ayam, populasi kepiting itu dalam satu tempat namanya komunitas. Oke, itu jawaban nomor 12. Lanjut soal nomor 13. Akuarium air tawar merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ikan-ikan yang hidup dalam akuarium tersebut harus mendapatkan oksigen. Kandungan oksigen terlarut dapat bertambah dari. Nah, jadi oksigennya di airnya itu didapat dari mana? Itu pertanyaannya ya, inti pertanyaannya. Pilihannya A, penguraian bahan organik dalam air oleh bakteri. B, tumbuhan air yang ada di dalam akuarium. C, pemecahan unsur hara dalam air. D, hasil respirasi hewan dan tumbuhan air yang hidup dalam akuarium. E, zooplankton yang hidup dalam akuarium. Jawaban yang betul? Yang betul adalah yang B, yaitu tumbuhan air yang ada dalam akuarium. Tumbuhan air dalam akuarium itu nanti akan melakukan fotosintesis. Kita tahu hasil fotosintesis itu salah satunya adalah oksigen. Nah, oksigen itulah yang nanti akan tercampur dalam air akuarium. Untuk jawaban yang A, penguraian bahan organik itu tidak menghasilkan oksigen. Ya. Jadi hasilnya tentu yang lain. Yang C, pemecahan unsur hara dalam air juga salah itu. Unsur hara itu tidak menghasilkan oksigen. Yang D, hasil respirasi hewan tentu tidak. Karena hasil respirasi hewan itu adalah CO2, bukan oksigen ya, tapi CO2 kalau respirasi itu. Kemudian zooplankton yang hidup dalam akuarium. Zooplankton itu juga menghasilkan CO2, bukan menghasilkan oksigen. Yang menghasilkan oksigen adalah tumbuhan air yang ada di dalam akuarium. Jadi jawabannya yang B. Sumber oksigen dalam akuarium itu adalah yang B itu. Lanjut nomor 14. Efek rumah kaca sebagai masalah lingkungan secara global terjadi karena adanya kenaikan A, kadar CO2 atmosfer, B, kelembaban udara, C, suhu lingkungan, D, kadar partikular udara, E, kadar bahan pencemar. Nah, kita harus tahu dulu efek rumah kaca itu apa toh? Jadi efek rumah kaca itu naiknya suhu bumi itu dikarenakan kandungan CO2 yang terlalu banyak di udara ya, di atmosfer. Jadi bukan efek rumah terbuat dari kaca, bukan, ini hanya istilah saja sebetulnya. Tapi pengertiannya adalah naiknya suhu itu karena kadar CO2
di udara yang terlalu banyak. Jadi jawabnya jelas, jawabannya adalah yang A. Itu rumah kaca itu penyebabnya adalah CO2. Lanjut soal nomor 15, ini soal yang terakhir. Penyakit elementiasis disebabkan oleh adanya cacing anggota kelompok. Elementiasis itu penyakit kaki gajah. Penyakit kaki gajah. Nah, penyakit kaki gajah itu disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrofti atau cacing filaria yang termasuk dalam anggota kelompok nematoda. Jadi jawabannya yang A, ya, nematoda, penyakit kaki gajah itu. Itu jawaban nomor 15 ya. Jadi penyakit elementiasis yang disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrofti atau cacing filaria itu berasal dari cacing anggota kelompok nematoda. Baik, saya kira itu saja dulu materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.